Guys, ternyata orang pendek itu lebih gampang kena virus corona, guys. Jadi ternyata cipratannya itu, kalau misal kita hacing gitu, jatuhnya ke bawah, bukan ke atas. Hah, share ke teman kalian yang pendek. Guys, kalian tau gak sih, ternyata 90% orang di dunia ini tuh, mereka udah gak berteman sama orang yang dulunya mereka kenal sebagai best friend mereka. Jadi ada kemungkinan kalian udah gak bakal temenan lagi sama orang yang sekarang, right at this moment, kalian anggap sebagai best friend kalian. Yuk share ketiga best friend kalian, biar kalian gak termasuk di 90% ini. Nelson Mandela saat itu pernah dipenjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya. Ia sering disiksa oleh seorang sipir, bahkan pernah digantung terbalik dan dikencingi. Dan dia hanya berkata, tunggu saatnya. Ketika Nelson Mandela akhirnya bebas dan menjadi Presiden Afrika Selatan, hal pertama yang ia lakukan adalah meminta pengawalnya untuk mencari sipir penjara tersebut. Tentu hal ini membuat sang sipir sangat ketakutan dan mengira Nelson Mandela akan balas dendam kepadanya. Namun yang terjadi, Nelson Mandela justru memeluk sipir tadi dan berkata, "Seumur hidup, aku berjuang untuk melawan diskriminasi. Jangan takut, aku tak akan membalasmu." Kebaikan hati Nelson Mandela ini membuatnya dicintai seluruh rakyatnya. Bahkan ketika ia meninggal dunia, lawan politiknya di masa lalu turut menangisi dan mengantarkan jenazahnya. Luar biasa banget kan Nelson Mandela ini? Bagaimana menurutmu? Silahkan share di komentar ya. Tindakan penting yang bisa dilakukan remaja demi memajukan Indonesia. Yang pertama, berinovasi dan ikut perkembangan zaman. Bagi pemuda, zaman adalah kawan. Perkaya wawasan kalian dengan aktif mengikuti perkembangan, baik yang berkaitan dengan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Yang kedua, meningkatkan rasa solidaritas dan empati terhadap sesama. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu bersatu. Sekalipun banyak perbedaan yang tampak, meski berasal dari berbagai latar belakang, kita harus mampu bersatu dan bahu-membahu dalam membangun bangsa. Dan yang ketiga, optimis dan mau bekerja keras. Sikap mental yang positif membuat segala tantangan terasa lebih mudah diatasi. Bagi pemuda, optimisme juga merupakan modal utama untuk meraih mimpi. Nyatakan optimis tersebut dengan kerja keras. Yuk kita mulai bertindak karena bertindak itu sangat penting. Nasib tragis Putri Misal Al-Saud, Putri Arab Saudi yang dieksekusi karena terlibat cinta terlarang. Kisah ini bermula pada tahun 70-an. Saat itu, Putri Misal sedang menuntut ilmu di Lebanon dan jatuh cinta dengan seorang pria biasa bernama Mullah Halal. Namun hubungan tersebut ditentang keras oleh keluarga kerajaan. Selain karena perbedaan status keduanya, Putri Misal juga sebenarnya sudah dijodohkan dengan pria lain. Kecewa dengan penolakan tersebut, kedua pasangan yang sedang dimabuk cinta itu pun merencanakan pelarian. Namun sayang, mereka tertangkap dan segera diadili atas tuduhan perzinahan. Dibutuhkan 4 orang saksi laki-laki atau pengakuan tersangka untuk membuktikan tuduhan itu. Karena tidak ada saksi, keluarga Putri Misal membujuknya untuk tidak mengakui apa-apa. Namun sang putri tak mau melindungi diri. Jangan, ia malah berkata bahwa dirinya memang berzina. Maka dijatuhkanlah eksekusi mati keduanya 15 Juli 1990. Ada orang Indonesia yang bikin pesawat sendiri. Kalaupun ada, pasti baru terbang sudah jatuh. Ucapan orang-orang yang dilontarkan kepada B.J. Habibie. 10 Agustus 1995. Pesawat N250 buatan PT IPTN terbang perdana di atas langit kota Bandung. Ini adalah pesawat pertama yang berhasil diproduksi Indonesia. Terbangnya N250 seketika membungkam orang-orang termasuk para pejabat yang dulu meremehkan Habibie. Cuma mimpi. Namun sayang, belum sempat pesawat ini diproduksi massal, Indonesia mengalami krisis moneter. Proyek ini pun dibatalkan, dan N250 kini hanya akan dimuseumkan di Yogyakarta. Bangga banget kan Indonesia mempunyai Pak Habibie ini? Bagaimana menurut kalian? Silahkan share di komentar ya.